Selamat datang kepada peserta OSCE Prodi D3 Kebidanan Poso. OSCE atau Objective Structure Clinical Examination adalah ujian yang menguji kompetensi klinik secara terstruktur dan objektif. Ujian ini biasanya setiap pertengahan dan akhir semester. OSCE memiliki beberapa tujuan di antaranya. Pertama, mengetahui seberapa jauh keterampilan mahasiswa. Kedua, memberikan gambaran kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan ujian nasional. OSCE merupakan ujian wajib bagi mahasiswa di beberapa program studi seperti Diploma 3 dan Sarjana Terapan. Pada kegiatan OSCE, terdapat 6 stase. Stase pertama, kehamilan. Stase kedua, persalinan. Stase ketiga, nifas dan menyusui. Stase keempat, bayi baru lahir, balita dan anak prasekolah. Stase kelima, keluarga berencana. Peserta ujian dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Silahkan membaca soal. Silahkan memasuki ruangan. Pada stasiun 1, kasus yang diberikan kepada peserta ujian OSCE yaitu seorang perempuan umur 26 tahun, G2P1AA0, usia kehamilan 37 minggu datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 82 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya, bidan melakukan pemeriksaan abdomen. Tugas yang diberikan kepada peserta ujian yaitu 1. Lakukan pemeriksaan Leopold dan DJJ. 2. Catat data objektif pada kasus tersebut pada kertas yang telah disediakan dan berikan kertas catatan kepada penguji. Pemeriksaan Leopold adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan meraba perut dan panggul ibu hamil untuk mengetahui posisi janin dalam rahim. Langkah-langkah Leopold yaitu: Leopold pertama, bidan akan meraba atas bagian perut ibu dengan kedua tangan untuk mengetahui letak bagian tertinggi rahim atau fundus. Bidan juga akan meraba area fundus untuk mengetahui bagian tubuh janin yang berada di atas. Leopold 2, bidan akan tekan yang dalam dengan satu telapak tangan, sedangkan tangan lainnya akan merasakan rahim. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi punggung bayi dan bagian tubuh anak lainnya. Leopold 3, pemeriksaan ini disebut juga dengan pegangan Paulik. Leopold 4, pemeriksaan ini disebut juga dengan pemeriksaan panggul. Pemeriksaan detak jantung janin berfungsi untuk mendeteksi kegawatan janin yang dapat menyebabkan kematian. Memastikan janin dalam kondisi sehat, mendeteksi masalah pada janin seperti kekurangan oksigen, membantu menentukan metode persalinan yang tepat, menentukan apakah obat-obatan yang dikonsumsi ibu menimbulkan efek samping pada janin. Pemeriksaan detak jantung janin dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti Doppler atau USG. Detak jantung janin normal berkisar antara 120 sampai 160 kali per menit. Pendokumentasian sangat penting dilakukan oleh bidan setelah memberikan asuhan. Fungsi pentingnya melakukan dokumentasi kebidanan meliputi dua hal yaitu: pertama, untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan bidan. Kedua, sebagai bukti dari setiap tindakan bidan bila terjadi gugatan terhadapnya. Pada stasiun 2, kasus yang diberikan kepada peserta ujian OSCE yaitu: saat ini Anda akan melahirkan kepala, bahu, badan, dan tungkai bayi. Tugas yang diberikan kepada peserta ujian OSCE yaitu: pertama, catat diagnosa pada kasus tersebut. Kedua, gunakan APD. Ketiga, lakukan proses kelahiran bayi mulai dari kepala, bahu, badan, dan tungkai bayi. Mengeringkan tubuh bayi adalah tindakan untuk menjaga kehangatan tubuh bayi dan merangsang pernafasannya. Untuk
mencegah kehilangan panas secara evaporasi. Bayi baru lahir harus dikeringkan segera setelah lahir. Evaporasi adalah proses kehilangan panas tubuh melalui penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh bayi. Selain itu, mengeringkan tubuh bayi juga merupakan rangsangan taktil yang dapat merangsang pernapasan bayi. Pengeluaran kepala, bahu, badan, dan tungkai bayi termasuk dalam manajemen kala 2 persalinan. Kala 2 adalah masa dari pembukaan serviks lengkap sampai lahirnya seluruh tubuh bayi. Tujuan manajemen kala 2 adalah membantu kelahiran bayi secara aman bagi ibu dan bayi, menolong kelahiran bayi secara aman. Pertama, bimbing ibu meneran hanya saat ada his. 2. Lindungi perineum dengan teknik yang benar. 3. Bantu lahiran kepala bayi perlahan dan terkendali. 4. Periksa apakah ada lilitan tali pusat di leher lalu lepaskan bila ada. 5. Bantu lahirnya bahu depan ke arah bawah dan bahu belakang ke arah atas. 6. Bantu lahirnya badan dan tungkai bayi. 7. Segera keringkan bayi dan lakukan kontak kulit ke ibu, IMD. Alat pelindung diri atau APD merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja dan orang di sekelilingnya. Kewajiban ini sudah disepakati oleh pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Fungsi penggunaan alat pelindung diri atau APD bagi bidan adalah untuk mengurangi risiko bahaya di lingkungan kerja. Seperti tertular infeksi dari pasien, APD juga dapat mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. APD yang digunakan bidan harus sesuai dengan potensi risiko bahaya yang ada. Misalnya, saat asuhan persalinan, bidan sebaiknya menggunakan sepatu boot atau melindungi dari cedera benda tajam dan basah saat pecahnya ketuban. Selain itu, bidan perlu memahami teknik penggunaan dan pelepasan APD yang baik. APD harus dilepas secara berurutan dan dengan mencuci tangan setiap kali selesai melepaskan satu atribut. Pemeriksaan bayi baru lahir memang memiliki beberapa fungsi penting, terutama untuk memastikan bayi dalam kondisi sehat dan mendeteksi dini adanya kelainan. Menilai keadaan umum bayi seperti setelah lahir untuk mengetahui apakah bayi baru lahir hidup, sehat, dan memerlukan tindakan segera misalnya resusitasi. Menilai adaptasi bayi terhadap kehidupan di luar rahim dilihat dari pernapasan sirkulasi, suhu tubuh, dan refleks bayi. Menentukan apakah bayi cukup bulan atau tidak, prematur atau postmatur dilihat dari tanda-tanda fisik dan neuromuskular. Mengetahui adanya kelainan bawaan kongenital misalnya bibir sumbing, kaki pengkor, kelainan jantung bawaan, dan sebagainya. Pada stasiun 3, kasus yang diberikan kepada peserta ujian OSCE yaitu seorang perempuan, Nyonya K, umur 39 tahun, P1A0, datang ke praktik mandiri bidan melahirkan anak pertama 1 minggu yang lalu di Rumah Sakit Rungkit, Kota Poso secara normal. Ibu mengatakan ASI-nya tidak banyak keluar, hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 100 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, kontraksi uterus baik. Bidan menganjurkan untuk dilakukan perawatan payudara dan pijat oksitosin. Tugas yang diberikan kepada peserta ujian OSCE yaitu lakukan perawatan payudara ibu dan pijat oksitosin pada ibu tersebut. Perawatan payudara adalah tindakan menjaga kebersihan dan kesehatan payudara agar produksi ASI lancar, puting tidak lecet, dan bayi dapat menyusui dengan baik. Tujuan perawatan payudara: pertama, menjaga kebersihan payudara dan puting dari kotoran dan sisa ASI. Kedua, mencegah bengkak, lecet, atau infeksi payudara. Ketiga, merangsang produksi dan pengeluaran ASI. Keempat, membantu mempertahankan elastisitas puting terutama agar mudah dihisap oleh bayi. Kelima, meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam menyusui. Langkah-langkah perawatan payudara: 1. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih. 2. Siapkan handuk bersih, air hangat, dan wadah kecil. 3. Kompres payudara dengan air hangat kurang lebih 3-5 menit untuk melancarkan aliran darah. 4. Pijat lembut payudara dengan gerakan melingkar dari pangkal ke arah puting. Bersihkan puting dari kerak atau sisa ASI dan kapas basah air hangat. Tarik dan putar perlahan untuk menjaga bentuknya tetap menonjol. Selesai, keringkan dengan handuk bersih dan gunakan bra yang tidak terlalu ketat. Pijat oksitosin adalah pijatan lembut sepanjang tulang belakang vertebra trokal ke-5 sampai ke-6 hingga skapula untuk merangsang pengeluaran hormon oksitosin yang berfungsi membantu pengeluaran ASI. Let down reflex. Tujuan pijat oksitosin:
Pertama, merangsang refleks pengeluaran ASI agar ASI lebih lancar. Kedua, mencegah bendungan ASI payudara bengkak. Ketiga, menurunkan ketegangan dan stres pada ibu. Keempat, membantu kontraksi uterus sehingga mempercepat involusi rahim kembali ke ukuran normal. Kelima, meningkatkan ikatan emosional ibu dan bayi. Langkah-langkah pijat oksitosin. 1. Ibu duduk rileks dengan tubuh condong sedikit ke depan. 2. Gunakan minyak atau baby oil agar tangan licin. 3. Pijat mulai dari tulang belakang bagian atas leher bawah ke arah bawah sepanjang punggung hingga tulang belikat. 4. Gunakan 2 jari atau kedua ibu jari dengan gerakan memutar kecil ke arah luar dari atas ke bawah. 5. Ulangi 3-5 kali selama kurang lebih 5-10 menit. 6. Setelah dipijat, anjurkan ibu segera menyusui bayinya. Pada stasiun 4, kasus yang diberikan kepada peserta ujian OSCE yaitu seorang perempuan membawa anaknya bayi K ke Posyandu tanggal 18 Oktober 2025. Bayi K lahir pada tanggal 24 April 2023, kemudian bayi K dilakukan pemeriksaan KPSP dengan hasil masing-masing 1 pertanyaan pada poin. Gerak halus dan gerak kasar mendapatkan hasil tidak. Tugas yang dilakukan peserta ujian OSCE yaitu 1. Lakukan pengisian KPSP sesuai dengan kasus di atas. 2. Tuliskan diagnosa sesuai dengan kasus. 3. Berikan pendidikan kesehatan kepada ibu. 4. Setelah selesai, serahkan hasil pada penguji. Pada stasiun 5, kasus yang diberikan kepada peserta ujian OSCE yaitu seorang perempuan umur 26 tahun P1A0 datang ke praktik mandiri bidan tanggal 2 Juni 2025 untuk melakukan suntik KB kombinasi Cyclophem yang kedua kalinya. Hasil anamnesa, klien mengeluh haidnya tidak lancar dan jika haid hanya flek-flek saja. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 84 kali per menit, pernafasan 16 kali per menit. Tugas yang diberikan kepada peserta ujian OSCE yaitu 1. Berikan penjelasan efek samping suntik KB kombinasi. 2. Berikan pendidikan kesehatan pasca penyuntikan. 3. Jelaskan kepada klien kapan harus melakukan kunjungan ulang. KB adalah singkatan dari keluarga berencana yang merupakan upaya untuk mengatur kelahiran anak. Jarak dan usia ideal melahirkan. KB juga bertujuan untuk membantu keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. KB dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat atau penanggulangan kelahiran seperti pil, suntik KB, implan, atau susuk, AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, kondom, tubektomi, dan vasektomi. KB memiliki banyak manfaat diantaranya menurunkan risiko kehamilan, menjaga kesehatan mental, membantu anak memperoleh perhatian, pemeliharaan dan makanan yang cukup, mencegah gangguan kesehatan reproduksi. KB merupakan bagian yang terpadu dalam program pembangunan nasional.